Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi pertemuan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai materinya, saya sekedar mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengerjakan exam chapter, ya, lab-nya juga belum dikerjakan, silahkan dikerjakan. Karena kemungkinan 3 pertemuan lagi ya, kita akan melakukan responsi, di mana responsi nanti akan menggunakan ini ya, kita akan menggunakan final exam ya, yang modul 10 sampai 18. Jadi nanti teman-teman yang belum mengerjakan sampai 18, exam chapter 18, kemudian lab-nya sampai 18, maka nanti tidak akan saya aktifkan untuk final exam-nya. Ya, jadi silakan dikerjakan sebelum kita mulai responsi. Responsi akan kita gunakan ini, kemudian nanti untuk UAS, ya, UAS-nya akan kita gunakan Final Comprehensive Exam. Ini juga sama, syaratnya semuanya harus sudah selesai. Ya, syaratnya juga harus sudah selesai. Exam modul, kemudian lab-nya juga sudah, kemudian midterm bagi teman-teman yang kemarin masih apa namanya, ini midterm-nya ini, yang masih nilainya kurang, silahkan dikerjakan ulang. Ya. Jadi kalau nanti tidak ada yang tidak memenuhi syarat sampai exam modulnya belum sampai 18, maka tidak akan saya aktifkan. Resikonya adalah Anda tidak bisa mengikuti responsi. Ya, responsi, kalau responsi masih tetap, nanti sampai UAS belum dikerjakan, maka Anda tidak akan bisa mengikuti UAS. Kalau tidak mengikuti UAS, ya berarti nanti nilai sistem operasi Anda jelek. Ya, silahkan nanti dilihat lagi di rencana ajar, di situ sudah saya informasikan penilaian, ya model penilaiannya seperti apa. Silahkan Anda lihat kembali. Ya, baik, kita melanjutkan materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang sistem and user security. Ya, baik, di sini kita akan membahas tentang masalah user ya. Kalau di Windows itu kan ada usernya juga ya. Nah di Linux itu juga kita setiap kali kita hampir semua ya, semua sistem operasi itu memerlukan login untuk masuk ke sistemnya. Contohnya Windows ada usernya harus login, harus pakai user, Linux user, Unix user, Android pun itu kan juga menggunakan user ya. Usernya apa? Usernya adalah email Anda ya untuk masuk ke sistem ya. Nah, di Linux ya, ini ada 3 jenis user ya. Yang pertama adalah user biasa, kemudian yang kedua adalah super user, yang ketiga adalah sistem user. User biasa ya ini yang kita gunakan untuk setiap kali login, user biasa ditandai dengan ini promnya, ini menggunakan dolar ya. Ini promnya ini menggunakan dolar. Sedangkan nanti yang super user, contohnya seperti ini. Nah ini, yang super user, ini promnya tanda pagar. Ya. Jadi yang bisa digunakan untuk login itu hanya user biasa dan super user. Kalau sistem user itu tidak bisa digunakan untuk login. Ya. Sistem user itu adalah user yang terbentuk atau user yang dibuat secara otomatis oleh sistem ketika sistem menginstal service-service yang ada di sistem tersebut. Mungkin ada web service, kemudian ada mungkin aplikasi-aplikasi yang lain yang otomatis diinstal. Ya, nanti otomatis akan dibuat. Nah, dalam prosesnya user biasa ini kan bisa mengeksekusi perintah-perintah ya, sama seperti
Kalau kita di Windows itu kan user biasa itu bisa menjalankan aplikasi-aplikasi. Ya, sama dengan di Linux. Kalau kita menjalankan aplikasi-aplikasi perintah-perintah, ada beberapa perintah yang bisa dijalankan oleh user dan ada beberapa perintah yang minta otoritasi, ya harus minta izin dari super usernya. Ya, harus minta izin dari super usernya. Nah, kalau kita mau menjalankan dari user biasa untuk menjalankan perintah sistem di mana membutuhkan otoritas administrator, ya, atau super usernya, maka itu menggunakan perintah sudo. Ya, sudo. Perintah sudo itu digunakan untuk menjalankan perintah-perintah yang membutuhkan otoritas user, super user atau administrator. Nah, untuk pindah antar user, untuk pindah antar user dari user biasa ke user super user itu menggunakan perintah SU, super user, singkatan dari super user, SU atau super user. Super user main atau super user main L atau super user main login, ya. Itu digunakan sama seperti yang saya lakukan ini, ya. Jadi pindah ke mode super user. Kalau di grafiknya itu tinggal kita switch user kita bisa, ya. Tapi karena ini menggunakan CLI, maka perintahnya adalah menggunakan perintah su, ya, super user. Ya. Nah ini terus kemudian untuk mengetahui informasi-informasi user yang kita gunakan untuk login, saat ini kan kita menggunakan login ini, ya. Jadi user yang login ini bisa diketahui dari depan ini, ya. Ini adalah menandakan kita login menggunakan user ini. Ya, kita saat ini login menggunakan sysadmin. Untuk mengetahuinya menggunakan perintah ID, ya. Nah, ID itu untuk mengetahui user yang saat ini kita gunakan untuk login, yaitu sysadmin. User ID-nya ini adalah user ID 1001, namanya sysadmin. Grup ID-nya adalah 1001 atau sysadmin. Kemudian grupnya adalah 1001 sama atau sysadmin juga. Nah, kalau kita masuk ke model super user, ya, menggunakan perintah tadi, kita masukkan password-nya, password super user-nya. Ini password-nya memang nggak kelihatan, ya, jadi tidak muncul karakternya. Jadi nanti dikira-kira saja kalau kita mau masuk. Kalau salah ya tinggal di backspace sampai banyak sekali, ya. Nah ini kita lihat ID-nya. Nah ini kan berbeda. Ini kita sebagai user root, ya, root di sini sebagai super user. Ya, makanya kalau kita di orang yang senang ngoprek HP yang sifatnya Android itu kan disebut ngerut. Ya. Ngerut itu maksudnya adalah agar kita bisa mendapatkan semua akses di perangkat tersebut, mendapatkan semua akses sistem. Ya. Kalau user biasa itu kan tidak bisa kita mengakses. Tapi kalau menggunakan super user atau root itu kita bisa mengakses semua yang ada di sistem. Makanya kalau di Android namanya ngerut, ya, ngerouting, ya, ngerut. Ini HP-nya sudah di-root belum? Ya. Resikonya kalau di-root hilang garansinya, ya. Nah ini. Kemudian untuk kembali ke user biasa, ini menggunakan perintah exit, ya. Nah ini nanti akan kembali ke user semula kita login, ini defaultnya. Nah kemudian perintah sudo itu adalah perintah seperti yang saya sampaikan tadi, adalah digunakan untuk menjalankan perintah-perintah yang butuh otoritas super user. Ya. Contohnya ini, ya, kita ingin melihat isi dari file etc passwd. Ya, ini, ya. Ini bisa. Atau kita ingin melihat etc shadow. Nah, ketika kita menjalankan perintah etc shadow, ini akan muncul warning, ya.
cannot open etc shadow for reading. Jadi tidak bisa membuka etc shadow, ya file, ini file ya, etc shadow itu file untuk dibaca. Permission denied. Nah, permission denied berarti kita tidak user sysadmin ini tidak diizinkan untuk membaca file shadow ini. Karena apa? Coba kita lihat ya, ls-l etc shadow. Nah, karena apa? etc shadow ini dia punyanya root atau super user. Super user ini hanya bisa ya ini bisa, jadi ini ya RW ini R ini adalah atribut file. Atribut file itu kalau di Windows itu ada di sini ya. Misalkan contohnya seperti ini. Nah ini, atribut file itu ada di sini. Read only, hidden, dan sebagainya. Tapi kalau di Linux itu ada tiga, ya itu ada RW, R itu read, W itu write, jadi bisa nge-read, bisa membaca, bisa nge-write itu ya menghapus, menulisi, dan sebagainya, memanipulasi. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk usernya, pemiliknya ini adalah ini, root-nya. Dia bisa membaca dan menulis. Kemudian yang kedua ini adalah grup, ya, grup. Grupnya ini adalah shadow, ya, grupnya adalah shadow. Shadow hanya bisa membaca saja. Kemudian other itu adalah hak akses di luar usernya dan grupnya. Berarti sysadmin ini adalah other-nya, di luar root dan shadow. Maka dia tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada hak aksesnya. Nah, jika seperti ini, ya maka kita menggunakan perintah sudo tadi. Ya, sudo hit. Nah, nanti akan diminta passwordnya. Tapi perintah sudo ini hanya bisa dijalankan oleh user-user yang masuk ke grupnya sudo. Jadi sudo ini ada grupnya. Ya, ada grupnya. Contohnya ini ya, kalau di Windows, kok properties ini. Ini ada di manage. Nah, di sini ada user dan group. Nah, user dan group. Di sini kan ada dua, ada usernya, ada grupnya. Usernya ya semua usernya yang ada. Ini ada user administrator, ini biasanya di disable. Kemudian ada user Amicom, ya, ada guys dan sebagainya. Kemudian di di grup ini ada grup administrator, ada grup guys dan sebagainya. Nah, kita lihat salah satu grup ya, salah satu user. Nah, user ini adalah merupakan member dari administrator. Nah, kalau dia sebagai administrator, berarti dia bisa mengeksekusi run as administrator. Ya. Kalau ini guys, nah guys itu tidak ada. Berarti kalau dia klik kanan run administrator juga tidak bisa. Ya. Jadi yang bisa menjalankan perintah sudo ini adalah user-user yang masuk ke dalam grup sudo. Kalau tidak ya nggak bisa. Ya. Kalau tidak ya nggak bisa. Ya, kita masukkan passwordnya sysadminnya. Nah ini kita lihat. Ya. Jadi kita bisa mengeksekusi file ini ketika kita menggunakan perintah sudo. Ini sama aja kalau ini ya, klik as administrator ya. Misalkan ada ini ya. Ada file. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah ini ya. Contohnya ini. Jadi run as administrator. Ya. Tapi run administrator ini hanya bisa dijalankan oleh user-user yang memang membernya atau anggotanya administrator. Kalau bukan, ya, contohnya user guys tadi ya, guys itu kan bukan anggota dari administrator, maka nanti ini nggak akan keluar.
Ya, nggak akan bisa mengeksekusi sebagai administrator, nggak bisa. Ya. Nah ini sama saja seperti ini. Kalau tidak, grup ini sudo ini adalah ada grupnya, jadi ada grup sudo. Ya. Kita lihat coba. Di shadow. Ini ada grupnya root, ya. Coba kita lihat semua aja ya. More. Nah, kita lihat. Nah ini, grup sudo. Jadi sudo itu ada grupnya. Ini anggotanya adalah sysadmin. Jadi sysadmin ini bisa menjalankan perintah sudo karena dia merupakan member dari grupnya sudo. Ya. Kalau tidak, nggak bisa. Contohnya misalkan seperti ini ya. Kita masuk su. Nah, misalkan ini kita bikin user baru ya. User baru menggunakan perintah add user. Misalkan Amikom, ya, Amikom. Passwordnya Amikom, Amikom. Yes. Nah, fit. Ya. Kemudian kita masuk ke apa namanya, masuk ke su Amikom. Passwordnya Amikom. Nah ini kita pindah ke user Amikom ya. Ya, ini kita menggunakan user Amikom. Tadi kan kita menggunakan perintah sudo ini ya, sudo hit ya, sudo hit, sudo head, sudo head, etc passwd, etc passwd. Nah ini kan kalau apa namanya, kalau user yang ini tadi ya, ini kan bisa ya, user sysadmin itu bisa ya menggunakan perintah sudo ini, sudo hit ya. Coba kita coba. Amikom. Nah, ini. Amikom is not sudo. Ya, jadi Amikom ini bukan member dari sudo. Makanya ini tidak bisa apa namanya? Tidak bisa menjalankan perintah sudo ini. Ya. Nih. Amikom ini tidak masuk ke sudo, maka tidak, walaupun menggunakan perintah sudo, kalau dia bukan member dari sudo, maka dia tidak bisa menjalankan perintah sudo ini. Ya. Jadi perintah sudo itu hanya bisa dijalankan oleh user-user yang tadi ini, yang masuk ke ini grup sudo. Ya, masuk ke grup sudo. Nah, kemudian user account itu bisa dilihat di tadi ya di etc passwd ini ya, etc passwd. Ya, di file etc passwd ini. Dia bisa dilihat di sini. Ya, coba kita lihat lagi. etc passwd. etc. Nah, ini. Ini adalah user account ya, user account. Kita lihat saja ya, semuanya, more. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini Amikom, user Amikom yang baru kita buat tadi. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada informasinya ya. Nah, coba kita lihat di sini ya. Grab sysadmin. Nah, ini ya. Kita ingin melihat user sysadmin. Oke, di bagian depan ini adalah nama user ya. Ini adalah nama user. Kemudian selanjutnya ini adalah passwordnya, ya password. Istilahnya password
tempat passwordnya disimpan. Passwordnya disimpan di etc shadow tadi ya. Jadi di etc shadow itu tempat untuk menyimpan password. Kemudian ini adalah user ID-nya, ini group ID-nya, kemudian ini adalah deskripsinya, bahwa itu adalah sistem administrator. Kemudian ini adalah apa namanya, home directory. Kalau di Windows ini home directory-nya ada di sini, ya, di C, kemudian di user. Nah ini C user ini adalah home directory tempat user, ya. Kalau di Linux itu home sysadmin. Ini adalah home directory dari user. Kemudian bin shell, bin bash ini ya, bash ini adalah tool yang kita gunakan untuk login. Jadi kalau login itu kita masuk ke bash, ya, bash. Nah kemudian untuk password itu ada di direktori ini, passwd. Coba kita lihat sudo shadow ya, sudo shadow, sudo more aja lah, biar semuanya tampil. Nah, ini ya, ini adalah password ya. Tentunya passwordnya sudah dienkripsi ya, nggak mungkin passwordnya nggak dienkripsi. Nah, kita bisa lihat di sini ada user ya. Di sini ada passwordnya. Coba kita lihat ya, contohnya ya. Grab root misalkan. Nah, ini adalah usernya, kemudian ini adalah passwordnya. Ini password ini. Ini password. Passwordnya sudah dienkrip. Ya. Nah, kita lihat di isi file shadow ini, di file shadow ini hanya user-user tertentu saja yang mempunyai password. Contohnya ini root. Ya. Root ini ada passwordnya. Ya. Kemudian ada sysadmin, ya, sysadmin. Kemudian ada Amikom, ya, Amikom yang baru kita buat. Ya. Nah, itu kenapa? User-user yang ada passwordnya itu adalah user-user yang bisa digunakan untuk login. Root itu bisa digunakan untuk login, sysadmin bisa digunakan untuk login, kemudian Amikom juga bisa digunakan untuk login. Lah yang lain kenapa? Yang lain itu tadi yang namanya sistem account, ya. Jadi sistem user ya. Jadi user yang dibuat oleh sistem ketika dia menginstal aplikasi. Ya, itu ada SSHD, ada bin dan sebagainya. Dan dia tidak digunakan untuk login. Ya. Makanya dia tidak ada passwordnya. Dia tidak ada passwordnya karena memang tidak digunakan untuk login. Ya. Nah, ini sama, ini pas sekali dengan apa namanya? Ini ya. Di password ini. Nah, Anda bisa melihat di sini ada user-user ya. Nih. Di sini ada tulisannya user no login. Ya, kalau user yang belakangnya itu no login berarti dia tidak digunakan untuk user. Untuk login ya. Tidak digunakan untuk login. Sehingga di file ini, di file etc shadow ini, user yang tidak digunakan untuk login maka dia tidak ada passwordnya. Ya, tidak ada passwordnya. Passwordnya enggak ada. Ya. Passwordnya tidak ada. Kalau yang digunakan untuk login nanti terakhir dia pasti ini ya. Shell-nya ini dia mempunyai shell, ya, mempunyai shell. Kalau yang tulisannya no login, no login, no login berarti dia tidak bisa digunakan untuk login, ya. Nah, kemudian misalkan kita catat lagi grabroot ya. Nah, ini adalah usernya, ini password yang terencrypt ya. Terus kemudian di sini ini adalah waktu pembuatan usernya. Ya. Pembuatan apa ya? Istilahnya passwordnya ya, passwordnya.
waktu pembahasan passwordnya ini dalam hitungan hari. Ya, ini 18.666 hari setelah Januari 1 Januari 70. Ya, jadi patokannya 70 ini. 1 Januari 70. Ini adalah lamanya ini. Ya. Kemudian di situ ada 5. 5 ini adalah, kalau di sini ada 5 ya, tapi kalau di sini 0. 0 itu mengindikasikan bahwa passwordnya ini tidak pernah dirubah. Password dari rootnya tidak pernah dirubah. 0. Kalau yang ini 5, 5 itu adalah jaraknya 8 hari ya. 5 hari, 5 hari dari password itu dirubah. Coba kita ke yang Amikom tadi ya. Nah ini ya. Oke, Amikom. Ini juga sama, cuma ini perbedaannya. Ini 18.666, ini 18.983. Ya. Jadi perbedaannya ada 300 hari ya. 300-an hari. Iya ya. 300-an hari sekian. Kayaknya enggak sesuai sih ya. Oke. Ini ya, ini belum pernah belum pernah dirubah ya. Terus kemudian di situ ada, di sini enggak ada ya. 30 ya, kalau di sini 30, di sini ada 999.999. Ini adalah maksimum password ini valid atau masa berlakunya ya. Masa berlakunya password itu 999.999 hari ya masa validnya. Ya. Masa validnya. Kalau di sini masa validnya 30 ya. 30 hari. Terus kemudian warn itu ada 7. 7 itu adalah ketika nanti 7 hari menjelang expire passwordnya itu akan diberikan informasi peringatan oleh sistem. Ya, oleh sistem. Kemudian ini kalau di sini ada nilainya ya, inactive. Inactive itu akan tidak aktif ya selama 60 hari sebelum passwordnya itu dirubah ya, sebelum passwordnya dirubah. Kemudian ini 15.050 ini adalah expire-nya ya, expire-nya. Di sini kosong berarti nggak ada expire-nya, ya nggak ada expire-nya. Nah, perintah ini juga sama, ini bisa ya, get 10 ya. Password misalkan Amikom. Ya. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau kita melihat ini more password ini ya. Apa namanya? Password ini sama saja more etc password grab Amikom. Nah, hasilnya sama ya. Jadi get 10 password Amikom itu sama dengan perintah more etc password grab Amikom. Hasilnya sama ini. Nah, kemudian sistem login, ya sistem login juga sudah saya sampaikan tadi. Sistem login ini adalah atau sistem account. Nah, sistem account ini adalah user-user yang dibuat oleh sistem, ya, secara otomatis, ya, ketika digunakan untuk ketika menginstal aplikasi tertentu. Nah, biasanya sistem account ini dia mempunyai user ID mulai dari 1 sampai 499. Nah, kalau kita lihat yang no login ya. Nah, kita lihat di sini no login, kita lihat yang no login. No login ini adalah user sistemnya tadi. No login. Sistem account ya. Nah, ini kita lihat.
Yang no login ini pasti mempunyai user ID antara 1 sampai 499. Contohnya ini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 33, 34, 38 ya. Kemudian 39. Jadi di antara 1 sampai 499 itu namanya sistem account. Dia tidak bisa digunakan untuk login ya. Ini usernya tidak bisa digunakan untuk login seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, kemudian grup account, ya, kalau tadi sudah user, sedangkan kita bahas grupnya. Ya, kita bahas grupnya. Grup ini terdapat di file etc group. Ya. Nah ini adalah grup-grupnya. Grup-grup yang terbentuk. Nah ini kita lihat grup, ada grup root itu ini tadi ya. Kemudian ada admin itu masih syslog, sysadmin. Kemudian sudo tadi ya, sudo anggotanya hanya sysadmin. Ini anggotanya ya. Ini nama grupnya, ini passwordnya, ya. Ini ID grupnya. Kalau tadi user ID, ini ID group. Ini ada anggota grupnya. Ini ada anggotanya adalah sysadmin. Jadi makanya sysadmin tadi bisa menggunakan perintah sudo karena dia masuk ke grupnya sudo. Sedangkan tadi kita coba amikom ya, amikom tidak bisa menggunakan perintah sudo karena dia apa? Tidak masuk ke grup sudonya, ya, ke grup sudonya. Ke grup sudonya. Oke, ya. Itu ya. Jadi itu adalah apa namanya? Ini ya, menambahkan ini adalah user groupnya, kemudian passwordnya, group ID di adalah anggotanya. Terus amikom ya, amikom nggak masuk ke user, ya. Kalau mau menambahkan bagaimana? Amikom biar bisa menjalankan sudo tadi, kita tambahkan ke grupnya sudo tadi ya. Itu menggunakan perintah sudo, kemudian user mode, min min G, grupnya apa? Sudo. Ya, kemudian usernya apa? Amikom. Nah, coba kita lihat lagi ya. More etc. Nah ini, amikom sudah masuk ke grupnya sudo. Ya, amikom sudah masuk ke grupnya sudo. Coba kita lihat ya. Kita masuk ke amikom ya. Sumen L. Sumen amikom. Ya, amikom maksudnya. Sumen L tadi ya. Sebentar. Sumen L amikom. Nah, oh nggak bisa ya? Oh sudah amikom. Oke. Nah ini ada peringatan ya. Untuk menjalankan administrator menggunakan root, kalau untuk menggunakan ini bisa sudo ya. Ya contohnya tadi ya. Oke, coba kita lihat sudo passwd amikom. Nah ini kita bisa karena amikom sudah masuk ke grupnya sudo, jadi bisa menggunakan perintah sudo. Karena pertama kali kan tadi nggak bisa karena amikom belum masuk ke grupnya sudo. Ya. Kalau untuk agar bisa menjalankan perintah sudo maka dia harus masuk ke grupnya sudo tadi. Karena di sini amikom sudah masuk ke grupnya sudo. Nah ini. Ya. Nah untuk melihat, kemudian selanjutnya adalah melihat informasi user, ya, itu dengan perintah
ID. Nah ini, perintah ID-nya ini. Nah ini. Amikom user ID-nya 1002, grup ID-nya 1000. Ini grup. Jadi secara default kalau kita membuat membuat user itu akan dibuat secara defaultnya adalah grupnya. Ada grupnya juga. Sama namanya sama dengan usernya, defaultnya. Kalau kita tidak ngeset grupnya. Kemudian grupsnya, grupnya ada di Amikom, ya ini grupnya. Juga grupnya di sudo ini. Ini ada 2 sudo. Ya. Di sudo juga. Coba kita lihat di sysadmin ya. Jadi perintah ID ini untuk melihat informasi user yang kita gunakan saat ini. Ini yang kita gunakan tadi adalah Amikom, yang sekarang kita gunakan adalah sysadmin ya. Sysadmin ID. Nah ini. Dia masuk ke sysadmin itu user ID-nya 1001. Ini sysadmin, grupnya adalah sysadmin. Jadi sama defaultnya ketika kita membuat sebuah user maka dia akan dibuatkan grupnya sekalian sesuai dengan nama usernya tersebut. Ya, grupnya dia member dari grup sysadmin, grup adm, administrator, dan grup sudo. Ya, sudo. Nah, coba kita ke rootnya. Nah, kita ke root. Ini ID. Nah, ID root, grupnya root, grupnya root. Ya, ini user ID-nya root, grup ID-nya root, grupnya dia hanya root. Karena dia super usernya, ya, dia super usernya. Jadi berbeda-beda ya antara ini ya, ini juga berbeda sesuai dengan hak akses dari usernya tersebut. Nah, kemudian untuk mengetahui kita menggunakan user apa sih selain menggunakan ini ya di awal di ini root. Ini kalau kita lihat sini kan root itu bisa menggunakan perintah who. Nah, ini adalah user yang kita gunakan untuk login ya. Login pertama kali. Ini kita gunakan untuk login pertama kali. Jadi kalau login, ini yang user yang sedang login. Siapa yang login ke sistem? Loh, tapi kan itu root. Iya, root. Bener root, tapi kan kita loginnya pertama menggunakan sysadmin, bukan menggunakan root. Ya kan? Root itu kan untuk pindah, untuk switch user. Tapi pertama kali kita login ke sistem, itu menggunakan user sysadmin. Makanya dia apa namanya? Namanya sysadmin. Ya, namanya sysadmin usernya. Kemudian aja perintah W itu untuk lebih detailnya ya, loginnya jam berapa, idle-nya berapa, CPU dan apa namanya ini menggunakan apa busnya, menggunakan selnya ya. Apa ini lebih detail. Kalau ini kan cuma seperti ini ya. Ini nggak tahu ini jamnya kok 23.52, hampir jam 12 malam. Jadi sistemnya sana ya, sistemnya di Amerika. Ya. Nah, ini adalah usernya ya. Jadi user yang login. TTY ini adalah terminal Windows-nya ya. Terminal Windows-nya. From ini dia login kemana? Kalau login dari mana? Kalau menggunakan remote nanti pasti di sini ada. Ya dia remote kemana gitu. Kemudian ini waktu loginnya idle. Ya. Idle ini ketika terakhir dia mengeksekusi perintah itu kapan? Ya. Itu ya. Itu adalah kemudian ada CPU user dan apa namanya total CPU yang digunakan untuk proses dan sebagainya. Oke. Kemudian last, perintah last ini digunakan siapa yang terakhir login, ya siapa saja yang login di sistem ini. Nah kita lihat di situ ada sysadmin. Still login berarti masih login, masih berada di sistemnya, ya masih berada di sistemnya. Oke, ini materinya sudah habis. Coba kita masuk ke lab, ya, lab. Oke, sama labnya. Nah ini, jadi
cara kita menjalankan perintah sebagai administrator itu menggunakan perintah sudo, seperti yang kita sampaikan tadi. Tapi dengan catatan bahwa user tersebut merupakan grup dari sudo. Kalau tidak menjadi grup sudo, maka dia tidak bisa mengeksekusi, ya, mengeksekusi perintah sudonya itu. Ya. Jadi boleh menggunakan sudo, tetapi user harus wajib menjadi anggota grup dari sudo, ya, anggota grup dari sudo. Ya, oke, sama perintahnya ya, sudo perintahnya apa? Ini sudah tadi. Sudo main L itu untuk pindah, ya. Jadi intinya untuk switch, ya, berganti user. Sudo main L, ya, sudo main L, nama usernya, ya. Nama usernya apa? Nama user. Ya, jadi ini adalah cara kita pindah user menggunakan CLI. Ya, kalau di grafik ya tinggal switch user aja sih. Ya. Ya, ini kalau untuk misalkan sudo di sini sudo main root gitu juga bisa. Sudo main root. Ya. Nah ini. Oh nggak bisa ya. Berarti sudo main su main L su main ya. Su. Kalau untuk masuk ke rootnya, ya. Kemudian untuk keluar ke user yang baru tadi kita switch, itu menggunakan perintah exit tadi sudah, ya. Kemudian etc sado itu juga sudah. Jadi kalau kita tidak bisa, jadi kalau ada user biasa yang mengakses file di mana nanti ada tulisannya permission denied, berarti file tersebut tidak tidak boleh diakses oleh user biasa. Jadi hanya bisa diakses oleh root, ya. Dia ini permission denied, oh berarti dia harus masuk ke super usernya, rootnya, ya, ke rootnya. Kemudian ini tadi menggunakan perintah sudo ini ya, perintah sudo baru bisa dilihat, ya, baru bisa dieksekusi. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada tulisnya ini ya permission denied, berarti user sysadmin ini dia tidak bisa mengeksekusi file yang namanya sado. Karena apa? Itu bukan miliknya. Ya, bukan miliknya, tidak diberikan otoritas. Ya, itu miliknya root tadi, sehingga ketika ingin melihat itu menggunakan perintah sudo ini. Sudo. Nah, perintah sudo itu hanya bisa dijalankan oleh user yang masuk ke grupnya sudo tadi ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi walaupun dia user, tapi kalau tidak member dari sudo, maka tidak bisa menggunakan perintah sudo. Ini tadi sama ya. Ini adalah user ya. User ada di passwd ya. Jadi daftar user itu ada di file passwd ini. Namanya file passwd. Ini ya. Jadi sudah dijelaskan usernya, user ID, group ID, keterangannya, kemudian home directory-nya, ya, kemudian shell-nya. Kemudian password berada di ini, file shadow, etc shadow ini menyimpan semua password, tapi tentunya passwordnya di encrypt ya, tidak mungkin di plain ya, plain text nggak mungkin. Nah, ini juga sama, dia untuk file shadow ini juga harus menggunakan root, ya, super user. Nah ini miliknya root, miliknya grup shadow, yang lainnya tidak diberikan akses. Maka harus menggunakan sudo, ya, sudo ini. Ini sama, getN tadi, getN itu sama saja yang
perintah grab tadi ya, sudah saya jelaskan. Ya, ini sudah dijelaskan juga tadi maksudnya seperti apa. Kemudian man 5 passwd. Nah, passwd ini digunakan untuk merubah password dari user. Kalau kita login sebagai user sysadmin, kalau kita ketikkan passwd ya. Nah, ini akan merubah user admin ini. Akan merubah password sesuai dengan user yang ini. Ya. Misalkan kita rubah menjadi Amikom ya. Oh, nggak bisa. Error. Ya. Misalkan kita sudo add user Amikom. Kita buat user Amikom tadi ya. Amikom. Yes, ya. Oke. Nah, kalau kita untuk merubah passwordnya user yang lain, kita menggunakan perintah passwd, nama usernya apa? Oh, ini ya, kita menggunakan perintah ini ya, sudo. Nah, ini baru muncul nanti. Nah, seperti itu perintah passwd. Kemudian ini untuk melihat user, informasi tentang user menggunakan perintah ID, nama usernya apa, ya. ID Amikom misalkan. Nah, ini untuk melihat user Amikom, informasi tentang user Amikom. Ini ada user ID-nya 1002, grup ID-nya 1000, kemudian grupnya juga. Grup ini adalah dia masuk ke grup mana saja. Kemudian siapa yang login di sistem, yaitu menggunakan perintah who tadi. Who, ya, siapa yang sedang login? Oh ya, ini yang login adalah sysadmin. Atau W, lebih detail lagi informasinya, siapa yang login, kapan waktunya, dari mana, ya, menggunakan CPU-nya apa, perintah yang terakhir dieksekusi apa, ini. Ini W, atau menggunakan perintah last. Ini, last. Nah ini. Still login berarti dia masih login di sistem, ya, masih di sistem. Kapan loginnya? Oh, tanggal 21, jamnya segini ya. Ini tanggal 22 ya sekarang ya. Oh, berarti ini waktu sana, waktu Amerika sana ya, menggunakan waktu servernya ini, NTG ini. Oke, ini. Baik teman-teman, itu materinya pada pagi hari ini. Ada pertanyaan atau tidak? Kita hanya membahas yang lab 15. Sekali lagi saya sampaikan, tolong untuk yang exam chapter, lab, dan sebagainya yang belum dikerjakan atau yang nilainya masih jelek, silahkan diulangi. Karena itu syarat wajib untuk nanti responsi dan UAS. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin praktikum pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.